Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf ini ada video susulan mengenai revisi untuk beberapa file dari laporan kontribusi sosial kita gitu. Kenapa ini ada lanjutan? Karena ternyata laporan kami itu ada revisi dari LPDP-nya gitu. Jadi ada beberapa yang tidak sesuai dengan panduannya gitu. Panduannya karena datang terlambat, jadi ya begitu, ada laporan-laporan yang harus diperbaiki. Jadi untuk teman-teman, ini ada dua hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama, tanda bukti pembayaran. Tanda bukti pembayaran ini kan isinya nanti kwitansi ya. Ini biasa kita kasih nama dosen modulnya siapa. Kemudian ini nomor urut itu adalah sesuai dengan kwitansinya. Jadi misalkan kalau yang di kolom ini kalian isi sama apa ya, nomor urut 1 itu misalkan kwitansi untuk bensin. Nomor urut 2 misalkan diisi oleh kwitansi nasi box atau diisi sama apa yang dibeli sama teman-teman gitu. Jadi si untuk revisi ini, tanda bukti pembayaran ini bedanya kita harus memberikan nomor urut. Jadi kalian juga ngisinya harus di file ini, harus sama gitu ya. Kemarin juga kan kita sudah mengumpulkan tanda bukti pembayaran, cuman bedanya kita nggak dikasih nama nomor urut. Jadi kalau sekarang kita harus spesifikkan, harus detailkan, masukkan ke dalam kolom gitu. Kenapa ini harus diisi sesuai nomor urut ini? Karena nanti akan berhubungan dengan laporan keuangan yang ada di Excel, yaitu perbaikan teman-teman nomor 2. Gitu ya. Jadi kalau ini isi kwitansi sesuai dengan nomor urutnya gitu. Untuk yang kedua, kita harus memperbaiki Excel dari kontribusi sosial. Excel ini adalah rumus yang udah dikasih dari LPDP. Kalau kemarin yang kami kasih itu rumus dari kampus. Kenapa kami kasih dari kampus? Karena memang dari LPDP tidak ada. Jadi rumus ini muncul 5 hari ke belakang setelah kami mengikuti sosialisasi LPDP yang terakhir khusus untuk laporan, dan juga LPDP membahas waktu perpanjangan untuk kami mengumpulkan, yaitu dikasih deadline sampai tanggal 17 Februari. Jadi sekarang kami segera distribusikan ini dengan harapan teman-teman bisa segera mengumpulkan ini biar kami bisa compile ya. Untuk di Excel ini bedanya itu kita emang agak rinci. Jadi ada memasukkan nomor kwitansi sesuai dengan yang tadi. Jadi kita isinya yang pertama adalah nama mahasiswa. Jadi kita isi nama mahasiswanya, kalau satu orang diisi satu orang, kalau misalkan lebih dari satu orang diisi sesuai dengan banyaknya mahasiswa. Kemudian pagu maksimum, itu kalau yang satu orang berarti 1 juta, ini nggak usah dirubah. Kalau lebih dari satu orang berarti sesuaikan berapa juta kalian dapatnya gitu. Misalkan kalau kelompok Kuna kan 3 orang berarti 3 juta, kelompok Hendo sama Denny 2 orang berarti 2 juta di sini. Kemudian di sini diisi nomor urut kwitansi yang tadi sesuai, misalkan nomor urut 1, kemudian tanggalnya tanggal berapa, kemudian di sini diisi deskripsi. Nah, deskripsi ini kwitansi nomor urut 1 ini apa isinya gitu ya. Jadi diisi di sana, kemudian ini nilainya berapa gitu. Di sini kita sudah kasih contoh ya. Mungkin kita bisa ngisinya dari kolom yang ini. Nah, bahan habis pakai misalkan kayak kalau misalkan ini contohnya kita ngecat ya. Kita ngecat. Jadi bahan habis pakai ini roll cat, kemudian cat temboknya berapa, di sini misalkan dikasih kwitansi 1. Nah, kwitansi 1 ini isinya memang harus membeli roll cat itu. Oh, salah ini tanggal ya. Ini misalkan kwitansi nomor 1 gitu. Jadi memang rumus yang LPDP ini udah otomatis guys. Gitu. Nah, di sini kalau kita misalkan lihat contoh, di sini ada. Jadi deskripsi ini rinciannya, misalkan kalau kalian beli catnya itu misalkan 5, jadi harga persatuannya itu berapa gitu ya. Kalau yang ini kalian melihat kolom yang sama, nggak apa-apa, nggak usah dilihat ya. Jadi kita isinya ini sesuaikan dengan yang sudah diisi di sini. Eh, Misalkan kayak ATK dan lain-lain itu boleh kita masukkan ke
bahan habis pakai, kayak makanan itu bisa masuk ke konsumsi, kemudian Gojek, transport itu bisa masuk ke transport, kemudian, kalau nanti misalkan ada yang tadi, ATK alat tulis, itu nanti kalian konfirmasi lagi, saya akan konfirmasi ke pihak kampus, itu apakah harus masuk ke bahan habis pakai atau bikin lagi kita ATK ya. Nah, kemudian harga persatuannya, bukan harga persatuan, harga yang dilaporkan misalkan ini tuh beli roll catnya tuh 2, harga satuannya itu misalkan 25.000. Kemudian ini kan yang dilaporkan itu 55.000. Nah, jadi nanti sisa dananya tuh akan otomatis ngitung sendiri dia. Misalkan kalau ini saya hapus, nah ini kan dia jadi berubah lagi gitu ya. Nah, jadi 50.000 kita apa, kita masukkan. Jadi untuk, nanti jumlahnya dia ngitung sendiri, untuk sisa dananya juga dia ngitung sendiri. Itu dia revisi yang harus teman-teman lakukan. Sebenarnya kan kemarin sudah ya Excel sama kwitansinya itu, cuman bedanya sekarang itu ada agak tertib gitu, agak rapi, dimasukkan satu-satu. Ini mohon maaf karena kesannya kita nambahin tugas baru, tapi kami juga memang itu revisiannya harus direvisi dengan versi yang baru. Mohon maaf sekali, ini ada tambahan karena kami pun mendapatkannya baru-baru ini gitu. Jadi kita bekerja bersama. Terima kasih teman-teman. Oh iya, satu lagi untuk dana yang tidak habis pol 1 juta, nanti kan kita akan cross check dengan kwitansinya ya. Untuk yang tidak habis itu harus teman-teman segera transfer kembali ke rekening kami karena kami juga harus melaporkan setiap dana yang keluar karena kan sifatnya at cost gitu. At cost ini ya sesuai dengan pengeluaran. Jadi kalau kalian tidak habis sesuai dengan proposal atau misalkan tidak habis dalam kenyataannya, silahkan transferkan kembali ke rekening kami supaya kami bisa mengumpulkannya dan mengirimkan kembali ke LPDP. Terima kasih teman-teman, saya tunggu kabarnya dari teman-teman.